Pernah kepikiran gak sih kalau cara kita menjalani hidup itu, ya pada akhirnya akan menentukan cara kita meninggal? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan itu lewat sebuah perumpamaan kuno yang dahsyat banget tentang seorang raja dan seorang yang soleh. Ini bukan cuma sekedar pertanyaan filosofis loh, ini pertanyaan yang menyentuh inti dari keberadaan kita semua. Dan kisah yang akan kita bahas ini nggak cuma kasih jawaban, tapi juga kayak cermin buat ngelihat hidup kita sendiri. Jadi, inti dari cerita ini adalah dua orang pria. Kehidupan mereka, wah, beda banget, kayak langit dan bumi. Tapi takdir mereka tuh terjalin oleh satu pertemuan yang sama, yang nggak bisa dihindari. Di satu sisi, kita punya seorang raja. Dia ini perwujudan kekuasaan duniawi, sang hamba dunia. Nah, di sisi lain ada seorang pria yang sederhana, yang hidupnya itu sepenuhnya buat keyakinannya, sang hamba Tuhan. Kisah mereka ini ibarat pertarungan abadi antara yang sementara dan yang kekal. Oke, cerita kita mulai dari sebuah kerajaan yang penuh kemegahan dan kesombongan. Dunianya si raja. Seseorang yang hidupnya itu cuma buat dilihat orang, bukan buat melihat orang lain. Jadi gini, buat pamer kekuasaannya, raja ini bikin parade yang super megah. Semuanya demi pertunjukan ya. Pakaian paling mewah, kuda-kuda terbaik, tentara yang berbaris rapi. Ini tuh bukan perayaan buat rakyat, tapi lebih kayak pernyataan, lihat nih, gue hebat kan? Mahkotanya sih berkilau kena sinar matahari, tapi matanya dingin dan kosong. Dia berkuda bukan di antara rakyatnya, tapi seolah-olah di atas mereka. Terbungkus sama selubung kesombongan yang tebel banget, sampai-sampai dia nggak bisa lagi lihat wajah-wajah orang yang menatapnya. Dan di dalam kepalanya satu pertanyaan terus terngiang. Bukan karena penasaran ya, tapi karena arogan. Siapa sih di dunia ini yang bisa nandingin gue? Pertanyaan inilah yang sebenarnya jadi penjara buat dia. Tembok yang misahin dia dari semua orang. Terus kejadian yang gak terduga pun terjadi. Di tengah lautan kemegahan yang serba teratur itu, tiba-tiba ada sebuah tangan kurus terulur dan, grep, megang tali kekang kudanya raja. Seketika, dunia seakan berhenti berputar. Amarah si raja langsung meledak. "Lepasin!" teriaknya. Yang dipegang orang itu bukan cuma tali kekang, tapi egonya si raja. Gimana bisa orang serendah itu berani-beraninya nyentuh simbol kekuasaannya? Tapi kemudian, pria itu ngasih jawaban yang bikin darah si raja seolah membeku. Dengan tenang dia bilang, "Aku adalah malaikat maut, dan aku datang untukmu." Dalam sekejap, semua kemegahan itu jadi debu. Kekuatannya langsung lenyap. Mahkotanya tiba-tiba terasa berat banget kayak batu. Saat itu juga, dia bukan lagi seorang raja. Dia cuma seorang pria yang ketakutan, yang memohon bukan buat kerajaannya, tapi cuma buat satu momen lagi. Satu ucapan selamat tinggal. Jawaban malaikat maut datang tanpa ampun. Dingin banget. Tidak. Nggak ada waktu lagi buat pulang. Nggak ada lagi perpisahan. Waktumu di dunia ini sudah habis. Inilah kebenaran mutlak yang gak bisa dibeli atau diperintah oleh raja manapun. Dan begitulah akhirnya. Tepat di puncak pameran kekuasaannya, jiwa sang raja dicabut. Dia jatuh dari kudanya bukan sebagai penguasa yang agung, tapi sebagai jasad yang tak bernyawa. Parade mungkin terus berjalan, tapi rajanya sudah tiada. Ironis sekali ya. Tapi, tunggu dulu, itu baru setengah dari ceritanya. Sekarang kita tinggalin istana yang dingin itu dan beralih ke sebuah ruangan sederhana. Tempat tinggal seorang pria yang kekayaannya nggak bisa dilihat oleh mata. Pengunjung yang sama, malaikat maut, sekarang mengetuk pintu yang lain. Tapi kali ini kedatangannya beda. Dia datang bukan sebagai penyusup. Dia datang untuk seseorang yang hidupnya bukan tentang apa yang disukai manusia, tapi apa yang diridhoi Tuhannya. Dan coba tebak responsnya. Sama sekali nggak ada rasa takut. Malah sebaliknya, ada kebahagiaan. Dia menyambut malaikat maut seolah-olah tamu yang paling dinanti. "Selamat datang," katanya, sambil tersenyum. "Aku sudah menunggumu." Coba bayangin punya ketenangan hati yang seperti itu. Nah, perhatiin deh bedanya. Kepada raja, malaikat maut datang sebagai penakluk. Tapi kepada pria soleh ini, dia datang sebagai pelayan. "Bagaimana kamu ingin aku membawamu?" tanyanya. Sebuah pilihan yang hanya bisa didapatkan dari kehidupan yang penuh pengabdian. Gak ada tawar-menawar minta waktu tambahan. Gak ada panik. Permintaannya sederhana tapi indah sekali.
Biarkan aku bertemu Tuhanku untuk terakhir kali dalam sholat, dan ambillah nyawaku saat aku paling dekat dengannya, yaitu saat bersujud. Dan begitulah akhirnya. Kematian bukanlah akhir yang brutal, tapi sebuah transisi yang damai. Saat dia sedang bersujud, jiwanya dengan tenang berpindah dari dunia ini ke dalam rahmat Tuhan. Kematiannya adalah cerminan sempurna dari hidupnya. Dua kehidupan, dua kematian. Sekarang, yuk kita bandingkan kedua takdir ini berdampingan buat mengungkap kebenaran mendalam yang tersembunyi di dalam kisah mereka. Kontrasnya jelas banget kan? Di satu sisi ada ketakutan, penyesalan, dan permohonan buat dapat lebih banyak waktu di dunia. Di sisi lain, ada kegembiraan, penerimaan, dan kerinduan akan kehidupan setelahnya. Sang raja melihat kematian sebagai perampok. Pria saleh melihatnya sebagai pembebas. Jadi, ini dia pelajaran utamanya. Kematian itu nggak datang buat menghakimi kita, tapi cuma buat mengungkap siapa kita sebenarnya. Kalau kita hidup cuma buat hal-hal yang fana, ya kita bakal takut kehilangannya. Tapi kalau kita hidup untuk sesuatu yang lebih besar, kita justru akan menyambut kepulangan kita. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Dengan pertanyaan yang sama, tapi sekarang pertanyaan itu untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Setiap hari, setiap pilihan yang kita buat, itu adalah sebuah persiapan. Pertanyaannya adalah, kita ini sedang mempersiapkan diri untuk apa? Coba direnungkan.